ke-10 yang sudah Aida lakukan gitu loh. Dan memang sebetulnya sudah bertahun-tahun nggak berani sendiri, jalan sendiri atau istilahnya melakukan aktivitas sendiri. Makanya beberapa tahun belakangan ini selalu ditemani oleh tim manajemen gitu loh, dan selalu ada Riko yang mendampingi, juga teman-teman, ada Valdi juga gitu loh. Cuman ya kebetulan mereka kemarin ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan. Pada saat itu pas banget kambuhnya sakit aku itu, bipolar itu. Terjadi dorongan yang memang membuat aku ngerasa sendiri, ngerasa nggak ada tujuan hidup lagi, sampai akhirnya aku nekat membeli cairan pembersih kaca tersebut dan meminum cairan pembersih kaca tersebut. Dan mudah-mudahan ini tidak ditiru karena ini sangat-sangat salah. Dibawalah ke rumah sakit, saya di rumah sakit ditangani oleh pihak rumah sakit. Baru dari situ aku tahu kronologisnya kenapa bisa ada kata-kata prank itu. Dan Aida sebagai perwakilan dari Riko, juga Kak Madi, juga Aida sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia, kepada kedua orang tua, juga seluruh teman-teman media sosial. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang seharusnya pemberitaan ini tidak terjadi dan tidak ada. Tahun belakangan ini kan aku mengidap penyakit bipolar ya, penyakit mental, memang sudah bolak-balik ke psikiater gitu. Dan memang ada satu fase kalau misalnya bipolar itu sedang merasa senang sekali, saat merasa sedih sekali gitu loh. Dan saat itu memang sedang ada beberapa masalah dan beberapa tekanan yang aku alamin, sampai akhirnya aku merasa sendiri. Dan memang biasanya sih selalu ada Riko juga teman-teman kan yang mendampingi gitu loh, karena memang tidak boleh sendiri. Saat itu aku ngerasa lagi sendiri banget. Terus nggak ada teman cerita, sampai akhirnya berceritalah dengan teman-teman yang ada di media sosial secara live. Tapi di situ malah timbul dan kambuh sakit bipolar tersebut, sampai akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Parent kan bukan memang sesuatu hal yang mudah ya, memang pastinya sedikit banyak sulit gitu loh, karena belum lagi omongan orang, terus juga tanggung jawab terhadap anak, terus juga bukan hanya kedua anak yang harus saya hidupin gitu loh, tapi juga ada kedua suster, terus juga diri sendiri gitu loh. Jadi banyak sekali hal-hal yang mendorong saya untuk bertanggung jawab kepada orang lain. Ada beberapa kali suicidal thought dan percobaan bunuh diri, tapi ya still here. Waktu umur 13 tahun pertama kali mulainya, abis itu kayak beberapa kali. Jadi depresi itu kan ada episode-episodenya ya. Jadi beberapa kali sampai 2 tahun terakhir, 2 tahun yang lalu lah masih. Tekanan menurut aku, iya, sama seperti yang tadi aku bahas juga tentang body shaming. Itu tekanan banget menurut aku ada di dunia industri dari aku kelas 5 SD. Waktu itu aku iklan, terus aku main film drama musikal. Terus pas aku SD udah pada mulai, apparently teman-teman SD aku udah mulai gosip gitu kan. Terus habis itu muncul Twitter, muncul MySpace dan lain-lain sebagainya, itu semua udah pada body shaming terus gitu. Jadi itu salah satu faktornya.
masalah lah, beberapa masalah yang dialamin, yang mungkin ya itulah namanya hidup ya, banyak kejadian-kejadian yang tidak pernah kita sangka kejadian, dan pada saat itu kejadian, dan mungkin bisa dibilang kayak dalam satu waktu tuh bertubi-tubi gitu loh, nggak selesai-selesai, dan ya pada saat itu menjadi titik terendah dalam hidup aku sampai akhirnya bisa melewati itu dan menjadi seperti sekarang ini. Ini bener banget ya, agama itu penting karena dalam hidup kita emang butuh banget pegangan gitu loh. Kita harus percaya sama Allah, percaya sama Tuhan. Bunuh diri sendiri itu adalah hal yang tidak disetujui oleh hukum Tuhan. Hukum Allah nggak disetujui. Jadi untuk para orang tua milenial, PR-nya lebih banyak. Jadi harus bisa mengawasi anak-anaknya, dia nonton YouTube-nya tuh apa aja. Dan juga PR-nya lagi adalah lebih banyak ngobrol kepada anak sebagai teman, sehingga anak milenial tuh bisa terbuka kepada kita. Alhamdulillah berjalan lancar, khidmat, semua sesuai ketentuan syariat ya. Mempelai pria, mempelai wanita juga cukup mengikuti acara dengan seksama, khidmat dan baik. Para saksi menyatakan sah, dan alhamdulillah mulai hari ini sudah sah mereka berdua sebagai suami istri. Satu kali ucap dengan mahar yang diberikan, cincin emas bermata berlian 7,8 gram dalam. Alhamdulillah baik dan berjalan dengan sakral dan semua lancar-lancar aja. Sungkeman karena saya kan wali ya, menggantikan bapak saya. Jadi tari sungkeman sama ibu saya, nangis, sungkeman sama saya. Habis itu sama mertuanya tari yang laki-laki, kan yang perempuan udah nggak ada, itu juga nangis gitu loh. Kevin sendiri? Kevin juga. Ya kita doain mudah-mudahan Tari sama Kevin penuh berkah pernikahannya, terus sakinah mawaddah warahmah dan cepat punya momongan yang cantik dan lucu. Amin. Auranya gimana tadi, Bun? Auranya cantik banget. Seperti apa nih? Senang akhirnya menikah. Ikutan happy aja. Aku sih sebenarnya lebih dekat sama Tari ya. Maksudnya kalau ketemu biasanya cewek-cewek sih. Ada mutarnya mendingan. Kalau perjalanan cintanya oke. gitu nggak terlalu tahu, cuma ikut seneng. Kami kalian telah melaksanakan tugas
menyaksikan dan mencatat semua pernikahan. Lancar semuanya, ada pengajiannya juga. Ya alhamdulillah, bimbing sama Pak Ustadz, semuanya lancar. Ya alhamdulillah ya, tadi si Mikaelnya 1 kali tarikan nafas ya, nggak pakai diulang-ulang, lancar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.